Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 18 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang menyapa kita berbicara tentang di mana ada 2 orang raja yang mencari petunjuk. 2 orang raja yang berbesan, yaitu Raja Ahab dan Raja Yosafat. Mereka berdua meminta petunjuk dari para nabi, apakah mereka bisa pergi berperang dan apakah mereka akan memenangkan peperangan tersebut. Dan ketika Raja Ahab dan Raja Yosafat, Raja Ahab sebagai Raja Israel dan Yosafat sebagai Raja Yehuda mencari petunjuk tersebut, mereka mempertanyakan kepada nabi-nabi yang ada di kerajaan Israel tersebut. Mereka memanggil sampai 400 nabi yang ada di dalam kerajaan tersebut untuk memberikan petunjuk kepada mereka apakah nantinya mereka akan menang menyerang Ramot dan Gilead. Lalu semua nabi tersebut mengatakan bahwa mereka akan memenangkan peperangan tersebut. Tetapi Yosafat sebagai Raja Yehuda masih ragu dari jawaban para nabi tersebut sehingga dia mempertanyakan, masih adakah nabi lain di Israel ini? Lalu muncullah Mika, dan Mika mengatakan bahwa dia akan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa tersebut. Yang dimana ketika Mika menjawab hal tersebut, Ahab sebagai Raja Israel tidak suka dengan jawaban Mika. Karena apa? Karena Ahab tidak pernah menyukai Mika karena kejujuran yang dia sampaikan, yang daripada Tuhan, bukan yang menyenangkan hatinya. Sedangkan nabi lain itu hanya menyenangkan hati Raja Ahab, tetapi tidak menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sini kita dapat belajar. Sebagai manusia kita sering mengiyakan atau melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang membuat hati kita senang, sehingga kita lupa apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di sini kita dapat belajar dari Nabi Mika. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga seperti yang dikatakan Nabi Mika, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Bukan hanya yang menyenangkan hati kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kita katakan, itulah yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Jangan hanya karena ingin menyenangkan hati teman kita atau orang di sekitar kita. Itu yang kita katakan. Tetapi sekalipun itu menjadikan orang membenci kita, tetapi kalau itu suatu kebenaran yang daripada Tuhan, katakanlah kebenaran itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita seperti Mika yang selalu konsisten menyatakan kebenaran yang daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu menyatakan kebenaran seperti hamba-Mu, Nabi Mika. Kuatkan kami untuk menyatakan kebenaran tersebut di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.